seorang saudara di bumi Mataram kuno. Pada pertengahan abad ke-8 di Jawa bagian tengah, berdiri sebuah kerajaan yang bernama Mataram kuno atau Medang. Lokasi kerajaan ini diperkirakan berada di tengah-tengah pegunungan. Di sebelah utara terdapat Gunung Merapi, Merbabu, Sindoro, dan Sumbi. Di sebelah barat terdapat Gunung Serayu, di sebelah timur terdapat Gunung Lawu, serta di selatan berdekatan dengan Samudra Hindia dan Pergunungan Seribu. Salah satu tokoh kerajaan Mataram kuno yang terkenal ialah Rakai Pikatan, seorang pangeran dari Wangsa Sanjaya, salah satu dinasti Hindustiwa terbesar di Mataram kuno atau Medang. Rakai Pikatan adalah seorang pangeran yang berambisi untuk membangkitkan dinasti Sanjaya serta menyatukannya dengan dinasti Sailendra, dinasti Buddha terbesar penguasa kerajaan Medang yang pada saat itu dipimpin oleh Raja Samaratungga pada tahun 792 sampai dengan 883 Masehi. Menjelang turun tahta, Samaratungga mengeluarkan sesuatu keputusan politik penting yang membuat ambisi rakyat Pikatan dapat berjalan mulus. Aku putuskan bahwa yang akan menjadi penerusku, pewarisku, tahtaku di kerajaan Medang adalah anak pertamaku dari permaisuri Pramodawardhani. Keputusan sang raja ini menuai penolakan dari anak lelakinya, Balaputradewa, putra Samaratungga dari Dewi Tara, cucu dari Darmasetu Raja Sriwijaya. Ampun Ayahanda, Ananda kira ada yang salah dengan keputusan Ayahanda. Di kerajaan manapun yang berhak menjadi pewaris tahta adalah anak laki-laki, bukan seorang perempuan, meskipun ia adalah anak pertama raja. Apakah kau menentang keputusanku, wahai Balaputradewa? Ampun Ayahanda, Ananda tidak berani. Ananda hanya merasa tidak puas dengan keputusan ayah. Pramodawardhani yang sendiri tadi hanya diam memperhatikan jalannya percakapan antara ayah dan sang adik, lalu bicara mengeluarkan isi hatinya. Ampun Paduka Ayahanda, bolehkah Ananda bicara? Silahkan putriku. Menurut pendapat hamba, keputusan raja adalah mutlak, tidak bisa diganggu apapun. Sabdo Pendeta Ratu, raja tidak boleh ragu, harus tegas dalam mengambil keputusan dan tidak bisa menarik kata-katanya kembali. Hemat hamba Ayahanda, perempuan pun mampu menjadi raja, apalagi hamba juga merasa berhak atas tahta sebagai anak pertama dari permaisuri. Kau dengar itu Balaputradewa? Aku tidak bisa menjilat ludahku sendiri. Perkataan Putri Pramodawardhani menimbulkan rasa tidak senang, dan bibit kebencian muncul di hati Balaputradewa. Ia menatap wajah sang putri dengan kesal namun tidak bisa berbuat apa-apa. Kan ku rebut tatamu suatu hari nanti, Pramodawardhani. Berita pengangkatan sang putri mahkota tersebar di segala penjuru kerajaan Medang dan sampai ke telinga Rakai Pikatan. Ini adalah peluang untukku. Dengan menikahi Putri Pramodawardhani, dinastiku akan bangkit kembali dan mendapatkan kedudukan yang seimbang dengan dinasti Shailendra. Pada tahun 832 Masehi, Rakai Pikatan berhasil menikahi sang putri mahkota. Beberapa tahun kemudian, setelah pernikahan Putri Pramodawardhani dan Rakai Pikatan, Raja Samaratungga meninggal dunia. Kematian sang raja menimbulkan masalah serius karena sang putra Balaputradewa menuntut haknya atas tahta kerajaan Medang dan menantang perang kepada Pramodawardhani. Rakai Pikatan dan sang istri memutuskan merespon tantangan tersebut. Menjelang pertempuran, Balaputradewa membuat benteng pertahanan di perbukitan sebelah selatan Prambanan yang dikenal sebagai Candi Boko. Serang! Serang!
Dalam perang saudara ini, Pramodawardhani yang dibantu suaminya Rakai Pikatan akhirnya mampu mengalahkan desak Balaputradewa sehingga ia langsung lari ke Sumatera. Yang di kemudian hari Balaputradewa menjadi raja di Kedatuan Sriwijaya, mewarisi kerajaan dari kakeknya Darmasetu. Kerajaan Medang yang dipimpin Pramodawardhani dan Rakai Pikatan di berbeda agama berdampak positif terhadap toleransi beragama antara pemeluk Buddha dan Hindu di Jawa kala itu. Agama Buddha masih dominan daripada Hindu pada dekade awal abad ke-7. Salah satu buktinya adalah Candi Borobudur, candi besar yang dibangun pada era Samaratungga. Pada tahun 824 Masehi, Pramodawardhani juga mengizinkan sang suami untuk merintis dibangunnya candi-candi Hindu di wilayah kerajaannya. Sebaliknya, Rakai Pikatan pun turut membantu berdirinya candi-candi umat Buddha yang termasuk di wilayah perlawasan dekat Prambanan. Candi-candi ini didirikan secara gotong royong oleh para penganut agama Hindu dan Buddha.